Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Citra Dewi. Nama saya Aulia Nabila Wiguna. Perkenalkan, saya Aceh Pirmo, biasa dipanggil Pirmo. Saya akan menjelaskan proses manajemen SDM atau sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penetapan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja. Menempatkan dan memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu, yaitu bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Ada 5 bagian fungsi utama proses manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada Human Resource Planning atau merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua ada Personnel Procurement atau mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga ada Personnel Development atau mengembangkan sumber daya manusia termasuk program orientasi tenaga kerja atau pendidikan serta pelatihan. Yang keempat ada Personnel Maintenance atau memelihara sumber daya manusia termasuk pemberian penghargaan, insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Dan yang terakhir kelima adalah Personnel Utilization atau memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, pengertian aktivitas manajemen sumber daya manusia itu sendiri ialah segala tindakan yang diambil untuk menyediakan dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif bagi organisasi. Nah, contoh kegiatannya yang pertama yaitu perencanaan dan analisis jabatan, meliputi penyelenggaraan analisis jabatan untuk menentukan persyaratan khusus dari jabatan individu di dalam organisasi serta memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, ada perekrutan dan penyeleksian, meliputi perekrutan sumber daya manusia organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, ada pengembangan dan produktivitas karyawan, meliputi orientasi dan pelatihan karyawan, serta pendesainan dan implementasi manajemen dan organisasional program pengembangan. Yang keempat, ada pengelolaan karir dan penilaian kinerja, meliputi pemberian bantuan kepada karyawan dalam pengembangan perencanaan karir dan pendesainan sistem untuk penilaian kinerja karyawan secara individual. Yang kelima, ada sistem penghargaan terhadap karyawan, meliputi pendesainan dan implementasi sistem kompensasi bagi semua karyawan dan memastikan dan menjamin bahwa kompensasi itu adil dan wajar serta konsisten. Yang keenam, ada kesejahteraan karyawan, meliputi memastikan atau menjamin bahwa program kesejahteraan karyawan adalah adil dan wajar serta konsisten. Yang ketujuh, ada hubungan ketenaga kerjaan dan evaluasi fungsi, meliputi bertindak sebagai perantara antara organisasi dan serikat pekerjanya. Juga membantu manajemen sumber daya manusia untuk membuat kontribusi yang signifikan terhadap tujuan organisasi. Lalu, ada beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini. Contohnya ialah staffing atau mengatur keanggotaan, yang di dalamnya ada proses perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Berikutnya ada evaluasi yang meliputi pelatihan juga penilaian. Lalu ada penggantian dan kepuasan atau bisa juga kita sebut reward, pelatihan dan penasehat, membangun relasi, menciptakan kondisi aman dan sehat, mendalami masalah, pengintegrasian, pemeliharaan, serta pemberhentian atau yang biasa kita sebut sebagai PHK. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kami yang selanjutnya itu tentang lingkungan SDM. Ya, baik. Dalam manajemen sumber daya manusia di sini terdapat dua lingkungan. Yang pertama itu ada lingkungan eksternal, adalah kekuatan-kekuatan utama luar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Di sini dapat dikelompokkan menjadi dua lagi, yaitu yang pertama ada mega environment, adalah suatu kondisi dan kecenderungan umum dalam masyarakat tempat beroperasinya sebuah organisasi yang memberikan pengaruh tidak langsung pada organisasi. Mega environment di sini memiliki unsur dalam lingkungan. Yang pertama itu ada unsur teknologi, yang kedua ada unsur ekonomi, yang ketiga ada unsur politik umum,
Yang keempat itu ada unsur sosial budaya, dan yang terakhir itu ada unsur internasional. Yang kedua ada task environment, adalah unsur-unsur spesifik dari luar yang mempengaruhi secara langsung sebuah organisasi dalam upaya menjalankan operasi atau usaha. Ya, task environment di sini terdiri dari yang pertama itu ada pekerja, yang kedua ada pemegang saham dan direksi, yang ketiga ada konsumen dan klien, yang keempat itu ada pesaing, yang kelima ada pemasok, yang keenam ada penawaran tenaga kerja, yang ketujuh ada kerja atau lembaga pemerintahan, dan yang ke-8 itu ada lembaga keuangan, yang ke-9 ada serikat kerja atau tenaga buruh, dan yang ke-10 itu ada media, serta yang terakhir itu ada kelompok-kelompok kepentingan. Nah, adapun di sini lingkungan MPDSM yang kedua itu disebut lingkungan internal, adalah faktor-faktor atau kondisi umum yang berada dalam suatu perusahaan yang mempengaruhi manajemen organisasi. Nah, di sini ada 3 faktor internal utama yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Yang pertama ada misi, yang kedua ada kebijakan, dan yang ketiga ada budaya perusahaan. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang kedua, yaitu penerapan manajemen sumber daya manusia kesehatan. Ya, di sini pengertian dari subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Ya, adapun struktur organisasi pusat perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan yaitu terdiri atas yang pertama itu ada bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan, yang bertujuan diperolehnya rencana kebutuhan SDM kesehatan dan perencanaan pengembangan SDM kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan. Yang kedua itu ada bidang pendayagunaan SDM kesehatan dalam negeri, yang bertujuan agar dapat didistribusikannya dan dimanfaatkannya SDM kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Ya, yang ketiga itu ada bidang pendayagunaan SDM kesehatan luar negeri, yang dimana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan luar negeri dan meningkatnya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan warga negara asing. Ya, yang terakhir itu ada subbagian atau bagian tata usaha, yang bertujuan terlaksananya suatu ketatausahaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pusat perencanaan dan pendayaan SDM kesehatan. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kami ucapkan. Terima kasih.